Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bani Maulana. Kali ini saya tidak akan mengedepankan sebuah pembelajaran PAI ataupun yang lainnya, tapi kali ini kita akan membabuk babuk ya, dalam bahasa Sunda memukul ya. Lah, apa itu babuk? Babuk ialah sebuah akronim dari membahas buku. Babuk, check it. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku novel Islami yang dikarang oleh Hamka. Siapa itu Hamka? Kita akan mengetahuinya sebentar lagi. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa buku yang akan kita bahas kali ini adalah buku yang ditulis oleh Hamka yang berjudul 5.1. Hamka merupakan nama pena dari seorang Muhammad Kamal Ihsan. Buku ini diterbitkan oleh Reni Islam pada tahun 2020 dengan jumlah halaman sebanyak 246 halaman. Nah, kebetulan saat itu saya membeli langsung dari penulisnya, dari Muhammad Kamal Ihsan. Pada saat itu beliau menawarkan promo. Ya, selain buku ini yang saya dapat, saya mendapatkan postcard yang plus ditandatangani oleh beliau. Jadi, wah ini sangat membanggakan sekali ya, punya buku yang ditandatangani oleh penulisnya langsung. Saat itu saya tidak menyangka bisa bertemu dengan beliau langsung, dan saya juga tidak pernah tahu sebelumnya siapa Hamka itu, siapa Muhammad Kamal Ihsan itu. Ternyata di dalam satu momen yang sama di karantina Tahfidz Nasional itu, saya bertemu dengan beliau dengan luar biasanya. Beliau adalah sosok pribadi yang luar biasa, sangat mujahadah orangnya ya. Dan ternyata beliau adalah seorang penulis yang berprestasi. Pada tahun 2020 juga, prestasi tertingginya adalah memenangi Islamic Book Awards ya tahun 2020 dengan karyanya 1/4. Itu saya juga belum baca nih 1/4 itu seperti apa. Nah, itulah Hamka teman-teman ya. Hamka itu merupakan lulusan Darussalam Gontor ya, Jawa Timur, dan luar biasanya beliau mampu menerbitkan dan mampu berprestasi di tahun 2020 dengan novelnya 1/4, kemudian dituliskan dengan merilis novel 5.1. Lalu apa yang saya suka dari buku ini teman-teman? Nah, dari buku ini saya sangat menyukai covernya bisa terlihat ya, saya bisa menyukai covernya ini. Kemudian ada tagline-nya di sini, tanpa jeda, tanpa batas. Itu maknanya luar biasa bagi saya. Tanpa jeda, tanpa batas. Jadi kita terus gitu mengejar tujuan hidup kita tanpa jeda dan tanpa batas. Tidak ada target batas, tidak ada jeda untuk berhenti. Jadi terus kita akan kejar. Ini yang saya suka, tanpa jeda, tanpa batas. Selain cover dan tagline tanpa jeda, tanpa batas ini, sosok Zarissa sebagai tokoh utama dalam novel ini, itu yang saya sangat suka. Bagaimana seorang Zarissa yang mempunyai kekurangan dalam dirinya tapi mampu mengubah seorang pria menjadi seseorang yang lebih baik. Itulah sosok Zarissa yang saya suka dari novel ini, dan mudah-mudahan ada ya di dunia nyatanya. Selain hal-hal yang tadi saya sampaikan, novel ini juga memuat beberapa testimoni ya, seperti dari Ustadz Abdul Somad. Ya, kita tahu siapa Ustadz Abdul Somad. Dia luar biasa, ulama karismatik dari Sumatera yang luar biasa pengikutnya, itu sampai bertestimoni positif di dalam buku ini. Selain itu ada Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, beliau ada pimpinan Pondok Gontor Darussalam. Kemudian ada Helvi Tiana Rosa, sastrawan juga.
Kemudian ada banyak sekali di sini. Pipit Senja juga ada di sini. Kiai Haji Husin Nafarin. Kemudian Irwan Kelana, cerpenis novelis di Harian Republika. Kemudian banyak sekali di sini. Ada Pandu Utama Manggala, koordinator PPI Dunia. Nah, PPI itu adalah organisasi mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia yang ada di seluruh negara. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Dr. Usman Shihab, Atase Pendidikan KBRI Kairo. Ya, kenapa Kairo? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Teman-teman, di dalam buku ini gaya bahasa dan alurnya sangat mengalir sekali. Nah, seperti nilai sastra yang sangat tinggi di buku ini tuh terlihat jelas. Tak hanya nilai sastranya yang tinggi ternyata, tapi buku ini kental nuansa dakwahnya. Kalau teman-teman pernah baca novel dari Habibur Rahman Al-Siraji seperti Ayat-Ayat Cinta, kemudian Ketika Cinta Bertasbih, nah novel ini bisa jadi pembandingnya, teman-teman. Bisa jadi pembandingnya. Kenapa? Karena di dalam novel ini memuat begitu banyak latar yang ada di Kairo, yang ada di Mesir, dan kota-kota yang ada di Mesir seperti Alexandria. Beliau Hamka menggambarkannya sesuai dengan apa yang Hamka lihat. Nah, teman-teman, karena buku ini sangat kental dengan sastra dan dakwahnya, buku ini sampai memisahkan bagian dakwahnya. Loh, kok memisahkan? Artinya apa? Nah, artinya di dalam novel ini ada juga bagian cerita yang menceritakan kisah Zarissa. Kemudian ada bagian dakwahnya, yaitu tentang pendidikan keagamaan dari mulai ikhlas, kemudian sabar, dan lain-lain. Sampai yang terakhir itu tentang bagaimana sebuah cinta, perasaan cinta dipandang oleh atau dipandang dari sudut keislaman atau kependidikan Islam. Ini luar biasa sekali, Hamka. Walaupun sebenarnya tulisan dakwahnya itu tidak ikut dalam ceritanya, tapi seperti kita membeli dua buku ketika membaca buku ini. Ya, ceritanya dapat, dakwah pendidikannya juga dapat, khususnya pendidikan Islam. Nah, untuk alur yang saya rasakan ketika membaca buku ini itu sangat mengalir sekali dari awal sampai akhir. Walaupun di tengah-tengah atau di sela-selanya ada sedikit alur mundurnya. Nah, disinilah kepintaran penulis membuat penasaran pembacanya, sehingga yang terjadi sekarang, yang kita baca sekarang dalam alur maju itu membuat penasaran, kenapa kok jadi begini. Nah, makanya disajikanlah alur mundurnya, flashbacknya ke belakang, seperti apa, kenapa kejadiannya seperti ini, maka ditampilkanlah flashback dari kejadian tersebut atau asbabul wurudnya dari kejadian tersebut. Nah, untuk latar belakangnya, latar tempatnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa latar tempat di sini memuat tentang keindahan Mesir, ya, keindahan Kairo, keindahan Alexandria. Kemudian ada beberapa tempat istimewa lainnya di Mesir yang menjadi latar tempat petualangan seorang pria mencari si Zarissa itu. Namun saya tidak mengatakan bahwa novel ini merupakan duplikasi dari novel-novelnya Kang Abi. Ya, dari novel Ayat Cinta ataupun novel Ketika Cinta Bertasbih itu tidak sama sekali berbeda. Novel ini punya ruh tersendiri. Walaupun latar tempatnya sama, tokoh-tokohnya berlatarkan sama, yaitu mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sana, tapi novel ini mempunyai ruh yang berbeda sama sekali. Gak bisa dijelasin dengan kata-kata, tapi kalian bisa merasakannya ketika kalian membacanya. Lalu bagaimana kisahnya? Di dalam buku ini diawali oleh adegan seorang insan yang berada di dalam bis yang terjebak kemacetan kota Kairo. Nah, di situasi inilah si insan ini tidak mensyukuri apa yang dia dapatkan pada kehidupannya, sampai kemudian dia menemukan sebuah buku catatan seorang Zarissa.
Di dalam buku catatan itu, seorang Zarissa menuliskan berbagai bentuk kesyukurannya terhadap hidupnya yang luar biasa jauh dari orang-orang. Dia tidak normal seperti orang-orang biasa, tapi dia mampu bersyukur kepada hidupnya itu. Di sanalah di dalam tulisan itulah si Ihsan ini mulai jatuh cinta sama Zarissa, sehingga akhirnya dia memberanikan diri, dia bertekad untuk mengembalikan buku ini dan bertemu dengan Zarissa. Nah, di dalam pencariannya itulah dia bertemu dengan orang-orang yang sama perasaannya dengan dia, menjadi lebih baik setelah bertemu dengan Zarissa. Dan automatically dong, dia makin penasaran dengan sosok Zarissa ini. Siapa sih? Kok orang-orang banyak yang berubah dengan perantaraannya? Dan disinilah Ihsan ini semakin menggebu-gebu untuk bertemu dengan Zarissa dan untuk mengenalnya lebih dekat lagi. Bagaimana endingnya? Tentu saya tidak bisa mengemukakan di sini secara keseluruhan. Makanya kalian cari bukunya, beli bukunya, baca dan nikmati keindahan sastra dan dakwah yang tercampur di dalam buku ini. Sehingga teman-teman, pada akhirnya saya berkesimpulan akan memberikan buku ini nilai 9 dari 10 sebagai buku yang layak untuk kalian baca, yang layak untuk masuk ke dalam perpustakaan kalian, yang layak nongkrong di rak buku kalian. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bahas buku babuk ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi salah satu literasi atau rekomendasi, atau kalian sebelum membeli buku nanti, ya, sebelum membeli buku nanti, melihat review bukunya dulu di sini, kemudian kalian puas dan kalian membelinya. Nah teman-teman, jika kalian puas dengan tayangan konten ini, maka jangan lupa like, komen, kemudian subscribe. Jangan lupa untuk share juga ya teman-teman kalian. Supaya apa? Supaya channel ini berkembang dan memberikan manfaat yang lebih untuk kalian. Terima kasih, saya Bani Maulana. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam hal yang bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.